Oke. Oke, ini agak cepat saja. Statistik ekonomi untuk pertemuan pertama ini kita masuk jadwalnya. Masih nambah lagi pesertanya 36. Oke. Nah, di sini ada metode perkuliahan kita ya nanti ya. Nanti ada yang model ceramah ya. Ada yang nanti model diskusi ya, pemberian tugas, dan nanti ada diskusi atau tanya jawab ya. dari 3 SKS ini. Kalau 3 SKS luring itu memang hampir 2 jam, 3 jam ya. Kalau daring ini nggak mungkin kita sampai 3 jam. Jadi maksimal efektif itu hanya 1 jam. Nah, ini peraturan kuliah secara umum seperti ini. Oke, secara umum. Mahasiswa wajib hadir, nanti jangan lupa isi absen, jangan sampai terlambat ya untuk pengisiannya. Ini sebetulnya yang ideal memang videonya nyala ya. Yang ideal memang videonya nyala, tapi kadang-kadang berat memang ya bolehlah videonya dimatikan, tapi jangan sampai tidur ya. Jangan sampai tidur, apalagi ditinggal. Nah ya semuanya kan perlu kesadaran dari mahasiswa kan. Jadi perkuliahan ini harus efektif meskipun tidak lama. Jadi jangan sampai mengabaikan tata tertib ya. Jadi meskipun boleh enggak apa-apa dimatikan, misalkan lemot gitu ya internetnya, enggak harus dinyalakan ya. Tak maruf enggak saklek seperti itu. Jadi ini masih ada yang masuk terus. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nanti ada beberapa tugas ya, ada beberapa tugas. Nanti biasanya lebih detail, nanti ada pemberitahuan batas waktu pengumpulan atau gitu ya. Ini secara umum saja, ini dibuat oleh tim ya, dibuat oleh tim. Kadang ya 1 hari, kadang bisa seminggu tergantung jenis tugasnya nanti. Nah, jangan sampai nanti waktu UTS atau UAS, ini yang penting ya. UTS dan UAS itu nilai yang paling tinggi. Dinilai UTS UAS itu jangan sampai Anda nggak ikut pelaksanaannya. Nggak ikut. Kalau nggak ikut, ini sangat berpotensi untuk mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Nah, misalkan kalau ada kondisi yang sakit atau apa yang perlu penanganan khusus, ya ini nanti biasanya para dosen bisa memberikan ujian susulan. Oke, ini penilaiannya secara umum seperti itu. Ini materinya nanti ya, pertemuan antara 1 sampai 14 kali tatap muka, 2 ditambah 2 satunya UTS dan UAS. Ini. Yang pertama nanti dasar statistik dan kuantitatif analisis. Nanti pertemuan kedua dan selanjutnya seperti itu. Ya, ada tabel frekuensi, ya, konsep dan aplikasi probabilitas, metode pengambilan sampel, hipotesis, model regresi, dan indeks.
Oh. Lah setelah UTS, statistik ini mulai ada pengujian statistik interference based on dual sample, jadi ada sisi kanan sisi kiri, nanti desain example, analisis varian. Lah ini penuh dengan pengujian statistik ya sampai ujian akhir semester. Ini nanti pakai alat bantu semua. Pakai alat bantu semua dengan SPSS. Nanti saya kasih linknya software-software yang harus diinstal di laptop mahasiswa ya, karena ini semuanya menggunakan software. Ini daftar pustakanya, nanti ini saya share di e-learning ya, karena yang ini yang terbaru. Mungkin agak beda dengan PowerPoint yang saya upload kapan hari. Nah, kita masuk pada materi, konsep dasar statistik dan kuantitatif analisis. Jadi gini, penelitian yang nanti akan Anda lakukan, ya, yang akan Anda lakukan, itu ada dua apa istilahnya, jenis ya, ada dua jenis penelitian, yaitu bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif. Sudah dapat metodologi penelitian untuk semester ini? Ada yang open mic? Halo? Mata kuliah ini ada yang enggak? Metodologi penelitian enggak untuk semester ini? Ada, Pak. Ada. Nanti di metodologi penelitian nanti akan dijelaskan lebih mendalam bagaimana sih penelitian kuantitatif dan bagaimana penelitian kualitatif. Ya, ada kuantitatif, ada kualitatif. Sedangkan kalau kuantitatif, ya kuantitatif seperti ini, kuantitatif seperti ini penelitiannya namanya saja kuantitatif berupa angka, ya berupa angka, berupa pembuktian secara ilmiah yang pembuktiannya menggunakan hipotesis dan hipotesisnya diuji, ya, diuji secara statistik. Ya, datanya berupa angka-angka. Nah, itu yang disebut penelitian kuantitatif. Lah, kalau kualitatif nanti di kualitatif itu pembuktiannya berdasarkan pengambilan datanya bukan angka tapi wawancara. Ya, wawancara, ada si direktur diwawancara, manajer diwawancara, anak buahnya diwawancara. Nah, dari wawancara beberapa yang orang diwawancara itu di cross check, dicari titik temunya. Ya, dicari titik temunya, nah dari titik temu itulah menghasilkan suatu konsep, ya suatu konsep baru. Nah, itu penelitian yang kualitatif. Kalau kuantitatif pasti ada pengujian hipotesis. Kuantitatif ada pengujian hipotesis. Kalau kualitatif ya sama kuanya ini agak membingungkan. Kuantitatif ada pengujian hipotesis. Kalau kualitatif itu tanpa pengujian hipotesis. Tidak ada pengujian hipotesis. Jadi tidak ada dugaan sementara, tidak ada. Kualitatif itu. Kalau kuantitatif pakai statistik ini ada hipotesisnya,
ada dugaan sementara. Oke, saya lanjutkan. Ini statistik ini ilmu yang mengumpulkannya, nama saja statistik. Ya. Ini metode, ya. Metode, tools, alat. Ya. Bagaimana cara mengumpulkan data, mengukur data, mengatur, menata, menyajikan, semuanya berupa data semua ini. Ya. Data itu apa sih? Data itu berupa informasi sebetulnya yang akan diteliti. Misal daftar gaji, nah itu data. Daftar harga kebutuhan pokok, yaitu daftar. Yang mau dianalisis. Untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif. Nah, jadi ilmu statistik ini mulai dari mengumpulkan, mengukur, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan, menginterpretasikan data ya, untuk menjadi informasi dalam mengambil keputusan. Siapa yang membuat keputusan? Ya manajer, direktur, ya, presidir. Ya. Jadi keputusan-keputusan yang diambil untuk lini atas, ya, lini atas. Masih ada yang masuk kah? Sudah 40 lebih. Nah, ini ada 3 alasan untuk mempelajari statistik. Ya, pertama, data dikumpulkan di mana-mana dan membutuhkan pengetahuan statistik untuk membuat informasi ini berguna. Yang kedua, teknik statistik digunakan untuk membuat keputusan profesional dan pribadi. Ya, bahkan untuk institusi, ya, untuk negara juga. Makanya di negara kita kan punya departemen statistik, biro statistik, ya. Muncul sendiri bironya, ya, Badan Statistik Nasional. Nah, ini mengumpulkan semua data yang dimiliki oleh negara, kalau sangat berguna. Tapi statistik ini kan tidak hanya menghasilkan informasi, tapi juga mengumpulkan dari tadi, mengumpulkan, membentuk suatu informasi. Ya. Jadi ketika apapun karir Anda, ya, di sini, Anda memerlukan pengetahuan statistik untuk memahami dunia dan menguasai karir Anda. Jadi pemahaman tentang statistik dan metode statistik akan membantu, tidak sepenuhnya berpengaruh, tapi membantu. Meskipun Anda tidak bisa statistik ya tidak apa-apa. Tapi dengan Anda menguasai statistik, itu paling tidak membantu Anda. Membantu dalam proses berpikir, bahkan mengambil keputusan. Kalau orang statistik biasanya mencari probabilitas. Mau melangkah itu, mau membuat keputusan, pasti dia berpikir probabilitas. Apa sih probabilitas itu? Kemungkinan berhasil atau tidak berhasil itu diperhitungkan. Itu yang menggunakan metode statistik. Ya, dihitung probabilitasnya. Terus pasti mencari data. Tidak langsung saja membuat keputusan, tapi keputusan itu berdasarkan data yang didapat. Ini contoh-contoh penggunaan statistik dari manajemen, akuntansi, dan keuangan. Ya, masalah yang dihadapi manajemen ini biasanya. Ini kelasnya manajemen kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini contohnya ya. Menentukan struktur gaji, pesangon, tunjangan karyawan. Ya. Ini menggunakan persentase sebaran. Jadi gaji itu
kenapa sih kok di perusahaan yang satu gajinya UMR, satunya tidak UMK, ya. Terus yang di satunya lebih dari UMK. Nah, ini ditentukan ya dari pendapatan perusahaan. Dibagi rata biasanya ada apa? Nanti muncul rata-rata, ada mean, median, modus yang di sini. Penentuan jumlah persediaan barang ini di bagian manajemen ya, jadi kapasitas stoknya itu berapa, kapan harus order kembali, itu menggunakan statistik. Berapa sih persediaan yang aman. Jadi meskipun terlambat masih ada persediaan yang bisa digunakan. Ya, dihitung kan berapa hari untuk mulai dari pesanan sampai datang lagi barangnya. Nah, ini menggunakan pemecahannya menggunakan statistik. Ya. Ada istilahnya economic order quantity. Ya, itu di manajemen operasi biasanya ada. Terus barang dalam proses, barang jadi, untuk mengevaluasi produktivitas karyawan, bahkan evaluasi kinerja manajerial. Nah, ini yang ada di manajemen. Sebetulnya menggunakan statistik, ini perhitungan matematis ya, menggunakan statistik. Ini manajemen. Kalau akuntansi, ya inilah sedar tahu saja, standar audit, penentuan depresiasi, ya, analisis potensi pasar. Ini semuanya akuntansi. Ramalan penjualan. Kadang-kadang ramalan penjualan itu tidak hanya di akuntansi sebetulnya. Di manajemen juga masuk. Ya, forecasting penjualan. Ramalan berapa yang harus dijual. Kalau di akuntansi ramalan penjualan untuk mengestimasi pendapatan saja. Kalau dari sisi keuangan, potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham. Nah, ini yang di bursa efek ini biasanya kerja di sini. Yang sering jual beli saham pasti menggunakan statistik ini, pasti dia menghitung probabilitas kemungkinan naik atau turunnya harga saham. Suku bunga, naik turunnya harga emas, ya, atau main falas. Nah, ini menggunakan ini semua. Ya, menggunakan logika statistik. Ini yang di ekonomi pembangunan atau BIS, Anda bisa baca, saya lanjutkan saja. Nah, ini pertemuan pertama kita masuk pada statistik deskriptif, ya. Jadi penyajian data nanti kita pelajari ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, dan deret berkala. Untuk ngeramal, bukan ngeramal togel tapi ya. Nah, yang kedua adalah statistik induktif. Ini yang deskriptif, ini yang induktif. Nah, seperti apakah induktif itu? Nah, ini probabilitas dan teori keputusan. Metode sampling, teori pendugaan, dan pengujian hipotesis. Nah, ini semuanya menggunakan biasanya kita dibantu oleh alat statistik, program statistik, mulai SPSS, LPS, dan MATLAB. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan, mendistribusikan data yang telah dikumpulkan menjadi suatu informasi. Metode mengorganisasi apa? Mengorganisasi data, menyusun data, meringkas, menyajikan data dalam bentuk diagram, ya, grafik, yang secara informatif. Jadi membuat tampilan data itu tidak menjemukan, tidak semuanya angka, tapi kalau dengan grafik, dengan diagram-diagram itu kan lebih menarik daripada langsung semuanya berupa angka.
Ini contoh ya. Ini contoh. Nah, ada total 46.837 mil jalan raya antar negara di bagian Amerika. Sistem antar negara bagian hanya memiliki 1% dari total jalan nasional, tetapi membawa lebih dari 20% lalu lintas. Yang terpanjang adalah 1 sampai 90 yang membentang dari Boston ke Steele dengan Salter. Boston ke Salter dengan jarak 3.000 sekian mil. Yang terpendek adalah dari 1 sampai 878 dari di New York City yang panjangnya hanya 0,70 mil. Alaska tidak memiliki jalan raya antar negara bagian, ya, karena di sana es ya. Texas memiliki jarak antar negara bagian paling banyak 3.232 dan New York memiliki rute antar negara bagian paling banyak adalah 28. Nah, ini adalah contoh data, ya. Contoh data yang tadinya itu hanya berupa angka-angka saja atau tabel, tapi dideskriptifkan. Artinya dideskriptifkan itu dijelaskan dengan kalimat. Makanya disebut statistik deskriptif, menjelaskan beberapa data dalam bentuk narasi. Yang kedua adalah rata-rata yang orang menghasilkan $133 untuk barang dagangan hari Valentine tradisional di 2014. Ini meningkat $2,94 dari tahun 2013. Setiap tahun sebelumnya, pria membelanjakan lebih dari 2 kali lipat jumlah yang dihabiskan wanita. Posisi baris dan kolomnya. Nah, di satu sisi atau di sisi yang lain, matriks A itu tidak sama dengan yang masuk. Nah, sekarang saya double dah Mas Zaki. Sampai kuliah double, Rek. Oke, saya lanjutkan ya. Ada yang crash toh kuliahnya? Halo? Iya, ada yang bersamaan jadwal kuliahnya. Oke, saya lanjutkan. Enggak ada, Pak. Hah? Oke, saya lanjutkan. Ini tadi metode statistik dengan induktif. Ya, metode statistik dengan menggunakan tools, menggunakan alat ya, untuk mengetahui tentang populasi, ya, bagaimana sebaran populasi, bagaimana data itu diambil dari data big data supaya tidak terlalu besar. Kita ambil contoh sampel, ya, sampel ini diharapkan mewakili big data itu tadi, data yang besar itu tadi, untuk menjadi suatu kesimpulan. Ini bedanya antara populasi dengan sampel, ya, populasi seluruhnya yang akan mau dibahas, ya, seluruhnya yang akan sebuah kumpulan dari suatu kemungkinan orang-orang, benda, ukuran lain, objek atau
hal-hal yang akan diteliti, itu yang di populasi. Sedangkan sampel ya, sebagian dari populasi, sebagian diambil datanya sebagian dari populasi, tapi sampel ini diharapkan mewakili populasi. Jadi tidak hanya ada metodenya pengambilan sampel itu, ada syaratnya agar bisa mewakili populasi. Jadi sampel yang baik adalah sampel yang bisa mewakili populasi. Nah, contoh ini ada beberapa mobil, ya, ada beberapa mobil, anggap sama semua sedan, cuman warna-warnanya saja yang berbeda. Ya. Ini diambil beberapa sampel, ya, ada kuning, ada hijau, ada hitam, ada merah, ada orange, ada biru. Nah, ini adalah sampel, ya, contoh yang diambil berdasarkan sebaran populasi. Nah, ini purposive sampling. Jadi pengambilan sampelnya didasarkan warna, dengan tujuan warnanya mewakili dari yang ada semua di sini. Contoh lagi, ya. Jaringan televisi terus memantau populasi, ini induktif ya, statistik induktif. Memantau populasi program mereka dengan mempekerjakan Nisland dan organisasi lain untuk mengambil sampel preferensi pemirsa televisi. Sebagai contoh, 9% sampel diambil dari rumah tangga dengan TV menonton teori Big Bang selama Minggu tanggal 2 November 2015. Peringatan program ini digunakan untuk membuat keputusan tentang tarif iklan dan apakah akan melanjutkan atau membatalkan program. Nah, ini kan contoh deskripsi dari pengambilan sampel dari keputusan untuk terus ikut iklan atau tidak, ya, pada suatu acara gitu kan, ya, diambil sampelnya, ya, diambil hanya 9% saja dari rumah tangga, ya, tergantung nanti pangsa pasarnya seperti apa, ditentukan saja. Ditentukan kalau pangsa pasarnya di ibu-ibu rumah tangga, ya ambilnya di rumah tangga. Kalau eksekutif, nah ini eksekutif cenderung mencari sering dapat informasi di mana. Ini adalah metodologi, ya, metodologi statistik. Ini yang disebut dengan metodologi ilmiah, ya. Metodologi ilmiah ini mengidentifikasi persoalan, mengumpulkan fakta yang ada, mengumpulkan data asli yang baru, klasifikasi data, penyajian data, dan analisis data. Nah, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 langkah ini, maka disebut sebagai penelitian yang ilmiah. Ilmiah. Paham maksudnya Pak Maruf? Kalau di suatu penelitian atau tidak hanya penelitian, ya, di suatu kegiatan yang menggunakan 6 langkah ini sebagai tahapan-tahapan, maka bisa disebut sebagai tindakan yang ilmiah. Metodologi statistik dikatakan pembuktian secara ilmiah karena menggunakan 6 langkah ini, mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan fakta, mengumpulkan data, klasifikasi data, penyajian data, dan menganalisis data.
Selanjutnya, ini ada jenis variabel. Ada dua jenis variabel, kuantitatif dan kualitatif dan kuantitatif. Ya, seperti yang Pak Maruf sebutkan yang di awal tadi. Ya, kualitatif berarti bersifat pragmatis atau non numerik. Ya. Contoh di sini, ketika objek atau individu diamati dan dicatat sebagai karakteristik non numerik, non angka, ya, itu adalah variabel kualitatif atau atribut. Contoh variabel kualitatif adalah jenis kelamin laki perempuan, preferensi minum, ya, panas dingin, jenis kendaraan yang dimiliki, sedan, jeep, ya, station, keadaan lahir, ya, dan warna mata. Nah, semuanya ini bersifat kualitatif. Ketika variabel berkualitatif atau bersifat kualitatif, kita biasanya menghitung jumlah pengamatan untuk setiap kategori yang menentukan. Jadi hanya apa namanya jenis-jenisnya saja, jenis-jenisnya laki perempuan gender, ya. Terus rasa dari misalkan masakan sangat puas, kurang puas, tidak puas. Nah, itu kan salah satu contoh data yang didapat. Untuk yang kualitatif. Kalau kuantitatif ya angka sudah. Ya. Terdiri dari dibagi lagi di sini. Contohnya di sini dibagi lagi menjadi data diskrit dan data continuous. Data diskrit kan bisa dihitung, gitu ya. Jumlah mobil, jumlah TV yang dijual, staff. Kalau continue berat badan, artinya bisa naik, bisa diukur sekarang, 1 minggu lagi sudah berubah. Jangan satu lagi, sekarang diukur berat badannya, begitu habis makan tambah lagi berat badannya. Habis BAB kurang lagi datanya. Habis minum bertambah atau berkurang. Nah, ini adalah data continuous. Ya. Contoh jumlah, misalkan menghitung jumlah apa ya, yang sifatnya terus berubah. Jadi tidak stabil dalam kurun waktu tertentu. Tidak stabil dalam kurun waktu tertentu. Ini yang data continuous. Oke, ini sumber datanya. Nah, ini ada 2. Ini nanti yang juga dijelaskan di metodologi penelitian, ya, di metodologi penelitian bisa dijelaskan. Nanti enggak tahu siapa dosennya nanti di metodologi penelitian. Di sini ada sumber datanya, data sekunder, ada data primer. Data sekunder, ada data primer. Kalau data sekunder, ini Anda mendapatkan datanya dari pihak lain. Contoh, dari BPS, Biro Pusat Statistik, BEI, Bursa Efek Indonesia, BI, Bank Indonesia. Nah, ini kan semuanya data-data yang ada, yang legal, yang dipublikasikan, yang bisa diambil untuk analisis baik akuntansi ataupun secara manajerial, manajemen. Ini biasanya akuntansi yang melakukan penelitian di sini. Jarang sih kalau bisa sih manajemen itu di pusat statistik itu bisa, pengambilan datanya di pusat statistik itu bisa. Tapi kalau banyak, yang paling banyak
manajemen itu penelitiannya menggunakan sumber-sumber data primer, ya, dari wawancara langsung ke objek penelitian, ya, melakukan pengambilan kuesioner, penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data dan observasi. Oke, ini terus ada skalanya, nanti bisa baca skala nominal, ada ordinal, interval, dan rasio. Ini jenis-jenis skala pengukuran, ya. Skala pengukuran saja. Nah, ini contohnya juga skala pengukuran nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, ini contohnya ini. Lebih jelasnya kalau di sini ini. Ini skala ordinal. Dari satu angka ya. Skala ini ordinal. Mulai dari urut ordinal. Skala nominal ini aset. Ya, rasio. Debit rasio ya, skala rasio. Jadi nilai ini adalah perbandingan, ya, dari aset total dan piutang. Ini contoh di akuntansi, ya. Nah, ini contoh nilai. Ya, nilai skala interval. Nilainya dari 20 sampai 35 ada berapa? Nilai dari 36 sampai 51 berapa? Nah, ini interval. Ya, intervalnya berapa? Oh, ternyata antara 20 sampai 16 ada intervalnya 16. Dan 16, skala 16. Contoh ya. Berdasarkan hasil kuesioner didapat berapa data mengenai jumlah pendapatan dan nilai aset yang dimiliki responden. Ya. Saudara ditugaskan untuk mengelola data menggunakan skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Untuk skala interval saudara hitung dengan rumus berupa skalanya. Berapa skalanya? Tugas tersebut dikirim ke e-learning dengan batas akhir H-2 sebelum pertemuan berikutnya. Gunakan email sendiri dan sertakan link. Ini mungkin dari data yang atas. Data yang atas ini. Ini disuruh mencari, membuat tabel ini Anda. Dari hasil kuesioner didapat berapa data mengenai jumlah pendapatan dan nilai aset yang dimiliki responden. Coba saya lihat. Coba saya lihat dulu respondennya. Tugasnya, oh ini. Bentar saya upload. Nah, ini yang tugasnya. Nah, ini tugasnya yang ini. Nah, sorry. Putus. Oke, ini hasil jawaban dari responden. Ada berapa responden? Ini ada 50 responden. Ya, berpendapat dari data respondennya, pendapatan responden, dan nilai aset yang dimiliki. Nah, sedangkan tugasnya itu, ini nanti saya kirim di e-learning ya. E-learning, siapa? Di Dokul.
Di Sipodu, situ bukan, maaf keliru. Sipodu. Ini PPT-nya. Nanti saya upload PPT dan tugasnya itu. Jadi saya jelaskan dulu. Itu tadi hasil kuesionernya didapatkan berapa data mengenai jumlah pendapatan dan nilai aset. Ya. Dimiliki responden saudara, ditugaskan untuk mengolah data. Bukan mengolah ya, mengelola, membuat data itu lebih rapi. Ya. Menggunakan skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Jadi nanti tabelnya itu ada nominal, ordinal, dan interval. Untuk skala interval, saudara hitung dengan rumus berapa skalanya kayak tadi ini. Nah, ini. Ya, kayak ini. Ini contohnya range interval ya. Terdiri dari range dibagi kategori. Range-nya itu antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Dibagi dengan 5. 5 itu ada kategorinya. Kategorinya ini. Kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, menentukan 5 kategori 5 ini terserah. Jadi setiap mahasiswa boleh, saya pakai 3, saya pakai 4, pakai 5, pakai 7, terserah. Ditentukan pada masing-masing peneliti. Jadi kalau terlalu banyak ya nggak bagus, terlalu sedikit ya nggak bagus. Sedang-sedang. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak ada, nanti saya masukkan forum diskusi itunya, tugas dan materinya. Ada yang tanyakan? Aku wis paham KB apa gak jelas KB gue mau? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya akhiri ya. Kalau semarang KB. Ada yang tanyakan? Atau nanti di forum diskusi tanyanya? Kak mau tanya. Silakan, Esti. Untuk tugasnya itu berarti diketik di Word gitu, Pak? Apa terserah apa kalau sebaiknya enak diketik ya, sebaiknya diketik. Itu kan nanti berupa tabel kan nanti Anda. Pakai Excel. Excel. Ya, kan pakai Excel kan lebih gampang. Karena pakai Excel itu nanti kamu datanya itu dari Word kamu masukkan ke Excel dulu, ya. Nanti dari Excel baru diolah ngukur, membuat tabel baru yang ada intervalnya, yang kayak contohnya tadi loh. Kamu coba dulu, ya. Kamu coba dulu sebisanya, ya. Sebisanya nanti di pertemuan berikutnya nanti Pak Maruf bahas. Gitu. Paling enggak Anda coba dulu, ya, coba dulu. Oke, ada lagi? Ada ya? Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.